Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Hadi pada channel ini. Pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan satu hal sederhana sebenarnya ya. Namun hal ini adalah sering ditanyakan oleh sobat semua di kolom komentar. Apakah itu? Yaitu tentang jarak tanam pada Verticulture Plus ya. Ini hal yang sederhana tapi sering kali ditanyakan. Baik, seperti apa jarak tanamnya? Ayo kita lihat. Audio Jungle. Audio Jungle. Jadi inilah kondisi lubang tanam pada tanaman vertikultur kita, tanaman atau sistem vertikultur kita. Ya, di sini saya membuatnya lubangnya dalam posisi yang sangat rapat. Karena harapannya adalah nanti ketika saya menanam tanaman yang berjarak rapat, saya bisa melakukannya. Termasuk ketika harus menanam dengan tanaman-tanaman yang lebar, ya, seperti sela dan lain sebagainya, itu masih tetap bisa kita lakukan pada sistem ini dengan cara memperjarang pertanaman, artinya kita melewati satu pertanaman. Nah, khusus untuk tanaman bawang merah ini kan tanamannya kalau dilihat daunnya itu adalah daunnya hanya menjulur ke atas seperti itu saja, sehingga ini bisa kita lakukan dengan jarak tanam rapat seperti ini. Ini adalah bawang merah yang umurnya masih 5 hari ya. Nah, sekarang saya ingin informasikan berapa jumlah dan jarak tanamnya di sini. Ya, untuk jumlah barisnya, ini baris itu adalah baris yang ke atas ke bawah. Ya, kita akan hitung jumlah barisnya. Satu lingkaran ini ada berapa baris ya. Saya mulai dari sini. Ya, di sini saya tulis 1. Ya, terus kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, ini 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan kembali ke angka 1 lagi. Jadi di sini ada 16 lajur ya. Ada 16 lajur dari seluruh lingkaran tong yang kita punya ini. Terus kemudian kita hitung dari masing-masing lajur ini ada berapa titik ke atas ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada sekitar 8 dalam satu barisnya. Dan ini saya atur sedemikian rupa supaya tidak saling mengganggu ya, baik membuat lubang tanamnya, proses pemotongannya dan pelubangannya, maupun dari sisi pertumbuhan tanamannya. Ini saya buat dengan sistem zigzag atau sistem gigi walang ya. Baris ini saya buat dulu, baris yang berikutnya saya buat dulu, terus kemudian di tengahnya baru saya kasih dengan sistem zigzag seperti ini, sehingga harapannya tidak saling mengganggu di pertanaman ketika saya menggunakan sistem dengan jarak yang rapat. Jadi secara total itu adalah kita mempunyai lubang tanam dari satu sistem vertikultur ini adalah 16 dikali 8 ya.
sama dengan sekitar 128 lubang tanam. Nah, ini kalau kita konversi ke meter mungkin kita sudah mempunyai sekitar 2 meter persegi atau 3 meter persegi luasan tanah. Sementara kita hanya menggunakan luasan tanah tersebut adalah sekitar 60 cm kali 60 cm. Itu sama dengan kita mempunyai 3 meter persegi per tanaman, entah itu yang ditanam bawang merah atau sayur yang lain. Dan ini teman-teman, bahannya itu memang dari tong plastik yang bekas bahan kimia ya. Terus kemudian cetumnya itu juga dari plastik, yaitu plastik paralon. Ini saya mengira ya kira-kira ini akan tahan 20 tahun pun ini tidak akan lapuk ya teman-teman. Artinya kita membuat sekali sistem seperti ini, tetapi kita bisa menggunakannya sampai ya paling tidak 20 tahun. Dan selama 20 tahun itu karena kita mengaplikasikan pupuk limbah rumah tangga yang melalui stom yang ada di atas ini atau cerobong yang ada di atas ini, terus kemudian kita juga bisa menginokulasikan cacing ya. Dengan ini selama 20 tahun kita menggunakan ini, hanya menambahkan yang bagian atas teman-teman. Biasanya karena posisinya itu adalah tanah media, itu kebanyakan rontok melalui lubang tanam ini ya, rontok melalui lubang tanam ini sehingga jatuh ke bawah seperti ini ya, banyak yang jatuh ke bawah seperti ini. Oleh karena itu biasanya yang bagian atas ini selalu menyusut teman-teman, sehingga kita perlu menambahkan media yang di atasnya ini untuk supaya media kita itu tetap berada pada posisi yang kita harapkan. Jadi selama 20 tahun, kembali lagi ke yang tadi, kita tidak akan pernah mengolah tanahnya, kecuali tong ini akan kita pindahkan ya. Kecuali akan kita pindahkan ke tempat yang lain, baru kita akan membongkarnya. Karena ini mengangkatnya sangat berat sekali ini. Ya. Jadi 20 tahun kita tidak akan pernah mengolah tanah dan bisa menggunakan sistem ini dari tanam ke tanam secara terus menerus. Hanya kita perawatannya adalah mengembalikan tanah yang rontok ke bawah ini ke bagian atas. Air pun seperti itu ya, air yang kita siramkan di bagian atas maka akan merembes ke seluruh permukaan media. Terus kemudian di bawahnya kita beri tampungan, dan di tampungan ini pun kita bisa menggunakannya lagi untuk menyiram dari atas, karena ini juga berisi nutrisi yang sudah larut di dalam cairan tersebut. Untuk berapa jarak tanam dari atas ke bawah itu kita akan mengukurnya ya. Kalau terlihat di sini ini adalah sekitar 9 cm teman-teman ya. Tetapi kemarin aslinya saya mengukurnya ini antara lubang tanam yang berada di bagian bawah dan atas ini. Di sini sama di sini itu adalah 10 cm teman-teman. Jadi 10 cm dari atas ke bawah. Terus kemudian lubangnya ini saya memakai kayu dengan ukuran ini, ada bekasnya ini teman-teman ya. Ada bekasnya, kayu yang setelah dipanaskan saya masukkan beberapa saat. Itu ukuran kayunya sekitar 5 cm atau 5,5 cm. Ukuran kayunya seperti itu, sehingga menghasilkan lubang yang cukup lebar ya. Ini sekitar lubangnya sekitar 2 cm atau 3 cm nanti teman-teman kalau mau membuat lebih bagus lagi. Karena apa? Kalau nanti terlalu sempit, kita ketika akan menanam bawang merah itu akan sedikit kesulitan kalau kita menggunakan bibit yang agak besar ya. Jadi akan kesulitan ketika kita akan menanam bibit yang agak besar seperti bawang merah. Sementara untuk jarak yang ke kanan dan ke kirinya
Ini yang jelas pasti saya menggunakan 5 cm ya. Kalau dihitung secara asli, ini tidak ada jarak tanam yang ke kanan ke kiri teman-teman ya. Karena ini adalah benar-benar lurus dari atas ke bawah. Nah, lurus dari atas ke bawah seperti ini. Lurus dari atas ke bawah, dan ini tidak ada jarak sama sekali antara lubang tanam yang ini dan lubang tanam yang ini. Sementara lebarnya berapa? Yang saya pakai itu lebarnya juga 10 ya teman-teman. Lebarnya juga 10. Jadi saya memakai jarak ini 10, lebarnya ke sini juga 10. Irisan ini ke sini ini adalah 10 cm. Kemudian dipanaskan dan dimasukkan kayu dengan lebar sekitar 5 cm. Ini lubang tanam yang saya punyai. Jadi ini adalah penampakan sistem vertikultur dengan jarak tanam yang saya rekomendasikan ya. Dari satu sistem ini kita mendapatkan 128 dengan lubang yang ideal seperti itu. Ya, kemudian saya akan informasikan kemarin ini yang pertama kali saya buat vertikulturnya ya. Dimana saya hanya membuat sekitar 64 lubang tanam ya, tapi saya rasa itu kurang maksimal ketika ini ditanami tanaman bawang merah ya, yang notabene bawang merah itu adalah tidak terlalu banyak memakan tempat karena dia daunnya tumbuhnya hanya ke atas. Bawang merah, bawang daun dan lain sebagainya ya. Dan kemudian ini dari evaluasinya, ini lubang tanamnya terlalu sempit ya, makanya pada periode ini saya tidak tanami dengan bawang merah karena ini saya kesulitan untuk memasukkan benih dari bawang merah ini karena lubangnya terlalu sempit sehingga benihnya tidak bisa masuk. Nah, di samping itu jumlah lubangnya itu sebenarnya bisa kita tingkatkan menjadi 2 kali lipat seperti sistem yang ada di sebelah ini. Jadi nanti akhirnya penampakan dari atas akan indah seperti ini teman-teman ya. Penampakan dari atas akan seperti ini. Kita bisa memaksimalkan jumlah lubang tanam sesuai dengan harapan kita. Sekali lagi, ketika kita menanam tanaman yang daunnya hanya menjulur ke atas, kita bisa tanami semua ya. Tetapi kalau kita nanti akan menanam sayur-sayuran ya, seperti pakcoy, selada dan lain sebagainya, itu tergantung kondisi teman-teman ya. Itu di awal bisa teman-teman juga tanami secara rapat ya, baru nanti ketika tanaman itu sudah besar dan kelihatan tidak bisa tumbuh dengan sempurna, maka teman-teman bisa melakukan penjarangan dengan mengambil atau memanen terlebih dulu yang ada di tengah. Seperti itu teman-teman. Untuk posisi lubang sedapat mungkin dibuat seperti yang ada di gambar ini. Jadi kita hanya membuat sobekan, terus kemudian kita menggunakan pemanas dan ini kita keluarkan dengan kayu, terus kemudian dibiarkan beberapa saat hingga terbentuk lubang yang seperti ini posisinya. Jadi posisi dari media itu adalah sejajar seperti ini. Sekali lagi, posisi media adalah sejajar seperti ini, bukan langsung membuat lubang tanam dengan hole saw, yang harapannya nanti itu adalah untuk mencegah supaya tidak banyak media yang rontok pada saat proses karena banyaknya aktivitas cacing maupun aktivitas semut. Jadi demikian tadi informasi yang bisa saya berikan tentang jarak tanam atau jarak lubang tanam pada Verticulture Plus. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk teman semua. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio
Audio Jungle. Audio Jungle.